Cross Feels Too Heavy yang akan dibawakan oleh Romo Eko Wahyu. Nah, sebelum kita mulai, aku mau bacain biografi singkat dari Romo Eko dulu ya. Pastor Eko Wahyu OSC atau yang kita akrab panggil Romo Eko merupakan seorang imam yang berasal dari Ordo Salib Suci yang sedang menjalani penugasan di Paroki Santa Helena Curug, Karawaci. Romo Eko merupakan seorang imam yang banyak dikenal berkat penyampaian materi yang mudah dipahami dengan nuansa humor yang dapat mengocok perut umat yang mendengarnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya video-video seminar bersama Romo Eko dengan views yang cukup tinggi pada situs YouTube. Nah, ini ngomong-ngomong tentang YouTube, aku mau ngingetin untuk teman-teman yang mungkin baru join atau udah lama join Kombas Santo Benedictus untuk follow dan subscribe di YouTube channelnya Kombas Santo Benedictus dan juga Instagram santobenedictus.tik. Oke. Terus untuk baru yang pertama kali mulai, aku mau ngingetin, mungkin yang baru pertama kali mulai nanti akan bingung kenapa nanti hostnya akan di-mute semua, jadi semua partisipan akan di-mute, dan misalkan nanti di tengah-tengah sesi pengajaran ada yang ingin bertanya, boleh tulis dulu di kolom chat, nanti setelah sesi pengajaran bersama Romo Eko akan aku bacain pertanyaannya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita mau puji-pujian dulu yang akan dibawakan oleh Ci Janita dan akan dilanjutkan doa pembuka oleh Kovarion. Ci Jeje udah siap? Oke, siap. Thank you, Ipan. Thank you. Aku akan share screen dulu ya. Selamat malam buat Romo dan juga teman-teman Kombas Santo Benedictus. Sebelum kita memulai Kombas pada malam hari ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Teman-teman, mari kita satukan hati kita. Kita buka dengan tanda kemenangan Tuhan kita atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur pada masa yang sulit sekarang ini, kami semua masih bisa berkumpul pada malam ini melalui Zoom online untuk mendengarkan pengajaran-Mu melalui Romo Eko yang telah hadir di tengah-tengah kami sekarang ini. Kiranya Roh Kudus dan rahmat-Mu turun atas Romo Eko untuk memberikan pengajaran kepada kami, sehingga kami dapat menerimanya dengan pikiran dan hati yang terbuka. Bagaimana kami bisa memikul salib kami masing-masing, terutama saat salib yang kami pikul terasa berat. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir di sini. Kiranya berkat dan rahmat-Mu selalu menyertai mereka, baik dalam perjalanan dan juga kegiatan yang mereka lakukan. Permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Ko Varion dan CJJ. Oke, kita mulai ke sesi pengajaran. Aku mau menyapa 114 partisipan yang udah join di Kombas malam ini. Dan ini aku lihat masih banyak nih yang belum nyalain kamera. Yuk di-on-in kameranya sebelum kita mulai ke sesi pengajaran. Dan aku juga mau nyapa Romo Eko. Romo Eko apa sudah hadir? Ya, selamat malam. Selamat malam Romo. Selamat malam. Apa kabar Romo? Baik, terima kasih. Oke, Romo udah siap Romo? Belum. Mau butuh waktu berapa lama lagi Romo? Apanya? Satu hari lagi. Ya, siap. Ditunda dulu. Udah ya Romo ya? Ya. Halo Romo Eko Wahyudi logo sing khotbah ini. Oh, iya, oke. Kita mulai aja ya Romo, masuk ke sesi pengajaran. Baik, siap. Oke. Silakan Romo. Terima kasih. Baik, selamat malam semuanya. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih kalau saya boleh diundang untuk berbagi, sharing. Apalagi temanya ini memang berat. When you tell God your cross is too heavy. Pengurus, tolong saya bisa jadikan co-host supaya saya bisa share screen. Udah bisa, Romo. Udah bisa. Udah, oke, siap. Thank you. Jadi ini yang dipakai oleh kita sebagai bahan untuk permenungan. Saat salib begitu berat dalam hidup manusia, apa yang harus dilakukan? Umumnya saat manusia menghadapi penderitaan, selalu seolah-olah identik penderitaan itu dengan salib. Saya bisa mengerti. Karena apa? Karena memang Yesus menderita di mana? Di salib. Jadi kalau orang sudah ngomong, Romo tahu
dia itu salib saya. Itu sudah bisa dimengerti bahwa dia itu adalah orang yang membuat menderita. Jadi nggak mungkin dia itu salib saya demen banget sama dia, saya sayang banget sama dia. Itu pasti nggak mungkin banget gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang salib, kita tidak pernah boleh berhenti pada salib. Saya adalah seorang imam Ordo Salib Suci, tadi diperkenalkan. Saya tinggal di dalam Ordo Salib Suci sudah menjadi imam hampir 25 tahun depan. Lalu hidup membiara sudah melalui 25 tahun. Dan moto kami adalah salah satunya In Cruce Salus. Dalam salib ada keselamatan. Ingat, jadi kalau manusia hanya berhenti pada salib, maka akhirnya penderitaan tidak pernah memberi berkat apapun. Jadi kalau dalam salib tidak ada salus, maka Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Paulus mengatakan, sia-sialah iman kita. Jadi memang bukan the end of the task of Jesus, finally in the cross. No, bukan berhenti di situ. Tetapi juga harus melalui kebangkitan. Jadi ada salus, ada keselamatan. Jadi salib yang dilampaui membawa berkat pada kita. Jadi pada saat kita berhenti di salib, berhenti di penderitaan, selalu akan hanya menyisakan sakit, menyisakan kepahitan batin. Kalau cuma berhenti pada penderitaan. Jadi sama malam hari ini kita tidak hanya pernah berhenti dalam penderitaan saja. Karena kalau berhenti dalam penderitaan, kita akan berteriak, di mana Engkau Tuhan? Bahkan kalau kita menderita, kita selalu bertanya, kenapa kok saya menderita? Apa salah saya? Saya sudah pelayanan. Saya sudah hidup berkomunitas. Komunitas saya bagus. Saya tidak minum, saya tidak merokok, saya tidak main wanita. Hidup saya hampir 50% dibaktikan untuk pelayanan dan sisanya untuk bisnis saya. Tetapi pada saat penderitaan menghajar orang seperti ini, orang itu akan berteriak juga, lalu untuk apa semua pelayanan yang saya lakukan? Jadi sekali lagi, kalau penderitaan tidak melewati batas, tidak sampai kepada salus, tidak sampai pada keselamatan, sekali lagi orang akan melihat penderitaan semata-mata hanya sebagai hukuman dari Tuhan. Semata-mata. Hukuman itu diizinkan oleh Allah karena Allah tidak senang melihat saya bahagia. Mari kita coba runut semua kita coba untuk belah dulu penderitaan itu. Saya ambil dari kitab Nabi Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Ninive, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Namun Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan pada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Dia Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Maka orang-orang itu pun menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang ini mengetahui
bahwa Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Maka mereka bertanya, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kitab Nabi Yunus adalah salah satu kitab yang sering saya minta anak-anak sekolah bacakan. Karena kitab Yunus ini sangat singkat. Cuma 1 lembar setengah. Hanya 4 bab. Lalu saya mengatakan, bacalah dari awal sampai akhir. Minimal nanti kalau kamu di pintu surga ditanya, kamu pernah baca kitab suci belum? Pernah. Kitab Nabi apa? Yunus. Sampai selesai. Kapan? Waktu retret dulu SMP. Gitu ya. Jadi memang kitab Yunus ini menarik bagi saya. Kenapa? Karena memang sangat jelas sekali bagaimana Yunus diutus oleh Allah untuk menobatkan bangsa Niniwe. Malah dia tidak mau. Dia melarikan diri ke Tarsis. Sampai di Yavo, dia mau naik perahu ke Tarsis. Supaya apa? Menjauh dari Tuhan. Saya pernah melihat peta di dalam kitab suci. Akan ada peta. Itu kelihatan sekali. Niniwe di mana, Tarsis di mana. Jadi sejauh saya ingat, Niniwe itu ada di sebelah kanan. Katakanlah sebelah kanan itu barat. Tarsis itu sebelah timur. Betul-betul mau menjauhi. Dan apa yang terjadi? Rupanya perahu yang dinaiki oleh Yunus ditimpa oleh angin besar. Dan tidak berhenti sampai akhirnya Yunus dilemparkan ke dalam laut. Langsung laut berhenti mengamuk. Jadi jelas sekali gambaran perjanjian lama. Gambaran perjanjian lama itu memang kalau Tuhan marah itu lewat apa? Lewat bencana, lewat penyakit. Memang kalau saudara-saudara melihat di dalam perjanjian lama, kekayaan, kesehatan, sukacita itu semua adalah berkat dari Tuhan. Jadi kalau orang yang terberkati itu identik dengan orang yang kaya. Jadi successful. Jadi successful itu identik dengan blessing. Dan kalau begitu lawannya penyakit, penderitaan, miskin, itu identik dengan dosa. Maka dilihat di sini, Yunus pun mengalami penderitaan karena dosa. Maka kesimpulannya gampang. Pertama, penderitaan di dunia ini datang dari dosa. Dan sikap mementingkan diri sendiri atau egois. Jadi ini salah satu cara untuk menjelaskan penderitaan itu datang dari mana. Jadi pertama, penderitaan itu datang dari dosa kita. Mungkin kelemahan kita adalah apa? Ketergantungan. Contoh, orang ketergantungan minum tidak bisa berhenti dan akhirnya apa? Terobsesi pada minuman dan akhirnya dia terus drunk, mabok terus gitu. Orang terobsesi pada judi. Dia tidak bisa menahan diri kalau tidak judi. Akhirnya walaupun dia sudah punya istri, dia sudah punya anak, apa yang dia kumpulkan pun kalau dia tidak pernah bisa mematahkan perbudakan judi dalam diri dia, maka akan habis. Bukan saja hartanya sendiri, harta keluarganya sendiri. Penderitaan. Jadi yang menderita itu bukan hanya dia yang berjudi, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar dia. Sama dengan Yunus. Yang menderita bukan hanya Yunus, tapi orang satu kapal pun ikut menderita. Jadi mari kita lihat bahwa dosa itu beraspek sosial. Nggak pernah dosa itu hanya urusan pribadi saya, dan. Terserah saya nanti yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Iya, benar. Benar bahwa saya harus bertanggung jawab kepada Allah, benar. Tetapi akibat kesalahan kita, jangan pernah lupa akan merusak
membuat menderita orang-orang di sekitar kita. Contoh, misalnya, suami, kita sudah tahu suami kita punya penyakit asam urat, lah, kolesterol, jantungnya jelek, pernah ada penyumbatan, lalu makan seenaknya dia. Lalu suami itu ngomong, terserah gue, hidup gue kok. Saya inginnya enak, saya inginnya memakan semua yang saya mau. Punya hidup tubuh saya kok, saya yang nanti akan nanggung. Salah kalau suami berpikiran seperti itu. Kalau suami cuma berpikiran seperti itu sangat egois sekali. Mengapa? Karena nanti kalau dia sakit, kalau dia piansui, siapa yang akan ngurus? Suami itu kalau sakit akan menjadi beban bagi keluarganya, bagi istrinya. Jadi di kesimpulan pertama, dosa itu muncul dari sikap mementingkan diri sendiri. Yang penting saya selamat. Tadi Yunus, yang penting saya tidak diutus, saya tidak repot menobatkan bangsa Niniwe. Maka dosa, kesimpulan kedua, dosa adalah penolakan untuk bertumbuh atau untuk mengambil resiko. Jadi dosa itu menolak perintah Allah, menolak kebenaran Allah, menolak tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena perintah Allah, tuntunan Tuhan selalu mengakibatkan apa? Mengakibatkan tuntutan kepada pengorbanan. Itu pasti. Jadi selama Anda mau mendengarkan suara Allah selalu menuntut kita untuk berkorban. Suara Allah selalu meminta kita untuk mematahkan kelekatan-kelekatan. Tidak gampang pada saat kita harus melekat pada Tuhan. Jadi betul Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, seolah-olah kita hanya berpikir kalau melekat pada Yesus itu kita yang penting hidup doa. No, that's not enough. Doa itu adalah salah satunya. Salah 2, salah 3, salah 4, salah 5-nya. Kita harus mematahkan dosa-dosa kita. Kita harus mematahkan keangkuhan kita, kesombongan religiositas kita. Itu yang paling susah, kesombongan religiositas kita. Yang harus kita patahkan. Kelekatan-kelekatan. Seperti tadi saya diperkenalkan, saya adalah orang yang terkenal, aduh saya suka malu sekali kalau diperkenalkan seperti itu. Saya suka malu. Gitu. Saya suka tidak merasa nyaman kalau orang mencari saya untuk memberi renungan. Jujur saja saya tidak nyaman. Orang harus mencari Yesus bukan mencari saya. Orang harus makin senang pada Yesus. Jadi kalau renungan saya membuat orang makin senang pada saya, waduh Tuhanku Yesus, sudah berhenti. Hentikan saya untuk menjadi seorang pengkhotbah. Saya tidak pernah boleh mengambil kemuliaan Tuhan. Tugas saya memperkenalkan Anda kepada Tuhan Yesus. Bukan Anda kenal dengan saya, tahu gaya saya, tertarik dengan no. I don't need it. Jadi pada saat saya mau bertumbuh, saya harus berani mematahkan popularitas, apapun yang menyamankan saya. Maka dosa sekali lagi selalu menghambat cinta. Cinta dengan orang di sekitar, apalagi cinta pada Allah. Dan dosa itu pun akan menghambat kehidupan perkembangan kita dalam hidup rohani. Persatuan dengan Tuhan pun akan terhambat. Jadi seringkali saya kok selalu kalau dengar ada orang yang susah pacaran, susah menikah, berusaha selalu gagal, selalu aja merasa kalau usaha ini ditipu orang, kalau ini selalu gagal, saya langsung berkata, jangan-jangan kau punya akar dosa dalam hidup kamu. Jangan-jangan ada akar yang belum dibereskan dalam batin kamu. Jadi itulah sebabnya kenapa gereja menyarankan umatnya untuk rajin sakramen rekonsiliasi. Karena salah satu yang menghambat berkat Tuhan adalah adanya dosa di dalam diri kita. Jadi
Jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak memberkati. Allah memberkati. Full. Allah tidak pernah tidak pernah ragu untuk memberkati kita. Bahkan seorang spiritualis pernah berkata, Allah itu akan menunda waktu untuk menghukum kita. Allah kalau mau menghukum kita, dia selalu menunda-nunda. Dia selalu memberi kesempatan, sok silakan tobat dulu. Tetapi untuk memberkati, Allah tidak pernah menunda pintu berkat bagi siapapun. Hanya tadi itu halangannya, dosa. Jadi dosa itu saudara-saudara adalah apa? Adalah hati yang ditutup oleh siapa? Oleh kita, bukan oleh Tuhan. Anda masih ingat sebuah gambar yang begitu populer, gambar Yesus membawa pelita. Aku lupa menyiapkan, karena ini tiba-tiba muncul. Membawa pelita lalu di depan pintu. Saya ingat sekali waktu pelukisnya minta dikritik oleh seorang kurator. Kurator itu berkata, pintu ini aneh. Apa anehnya? Pintu ini tidak bisa dibuka dari luar, nggak ada grendelnya. Lalu pelukis itu berkata, memang itulah hati manusia. Jadi manusia tidak pernah bisa disaluri berkat, Kristus tidak pernah bisa datang kalau dia menutup pintu hatinya. Itulah kuasa dosa. Maka kesimpulan pertama, penderitaan terjadi karena perbuatan kita. Kesimpulan kedua, penderitaan bisa pun terjadi bukan karena kesalahanku. Ini jelas sekali seperti yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Lalu murid bertanya kepadanya, Guru, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga anak ini dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya yang berdosa. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi dalam kisah yang begitu singkat Injil Yohanes 4 ayat ini bisa mengatakan apa? Allah itu bisa memberkati kita melalui penderitaan. Maka ada istilah blessing in disguise. Anda pernah mendengar blessing in disguise? Ada berkat di balik pengalaman yang disgusting, yang menjijikkan. Selalu ada berkat di dalam pengalaman seperti itu. Saya masih ingat sekali, saya itu sejak kecil memang senang olahraga. Sampai saya itu jadi imam pun saya senang olahraga, saya bersepeda, saya main basket, saya ikut bela diri, saya ikut voli waktu zaman dulu, ikut sepak bola, semua olahraga, badminton saya mainkan. Walaupun tidak ada satupun yang expert. Tidak ada keahlian gitu. Keahliannya apa? Bersepeda. Saya senang bersepeda karena saya punya prestasi bersepeda mengalahkan diri sendiri. Yaitu apa? Bersepeda dari Bandung sampai Jogja 3 hari sendirian. Saking senang sehatnya. Dan akhirnya saya ingat setelah dari Jogja beberapa bulan kemudian saya sakit. Masuk rumah sakit kena demam berdarah dan tipes dua-duanya. Saya hanya bisa tidur nggak bisa boleh bergerak, dan setiap ditensi saya panas terus sampai dokternya itu karena galak banget, lulusan Jerman, dia itu teriak-teriak, Romo harus istirahat, diam, tidak boleh jalan-jalan. Kan saya kan nggak suka tuh kalau kencing ngebel susternya, malu saya. Masa suster ngelihat-lihat punya saya gitu ya. Kan tidak boleh, bukan muhrimnya gitu ya. Jadi saya suka malu, ngebel, saya suka jalan sendiri, akhirnya panas terus gitu. Lalu dokternya tuh marah-marah terus, lalu saya tuh ngomong, dok, saya nanti matinya bukan karena tipes, bukan karena demam berdarah, saya mati karena disentakin terus oleh dokter gitu ya. Lalu dokternya malah ketawa. Ya sudah, kalau Romo tidak mau saya marahin, Romo harus taat, kalau mau kencing dibel gitu. Akhirnya saya setiap kencing ngebel. Lalu saya ngomong, suster jangan suster yang datang, bruder aja yang laki-laki supaya enak gitu.
Kenapa suster? Kenapa Romo? Takut suster gitu, takut suster ngelihat sesuatu yang saya rahasiakan, kata saya. Jadi dalam penderitaan itu saya akhirnya merasa apa? Butuh sekali pertolongan orang lain. Saya dari sakit itu, begitu menderitanya, saya tidak boleh makan, tidak boleh. Padahal saya juga senang makan. Setiap dikirimin oleh umat, saya tidak boleh memakannya. Saya hanya makan bubur terus. Saya teringat 3 minggu saya makan bubur terus. Padahal umat itu datang bawa ayam lah, bawa babi lah, bawa steak lah untuk saya. Saya hanya bisa, makasih, makasih. Lalu pastor-pastor lain datang, kok banyak makanan? Ambil, ambil, ambil. Kamu tidak suka kok? Bukan tidak suka, nggak bisa makan, nggak boleh makan. Saya hanya makan bubur. Jadi, dari peristiwa itu, saya melihat Tuhan, sehat itu berkat. Maka setiap saat saya bangun, I say, God, thank you. Setiap saya merasakan bahwa segar badan saya, tidak sakit, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan saya kesehatan supaya apa? Supaya saya bisa melayani. Jadi saya malu kalau sudah sehat, sudah diberi kesehatan, saya cuma diem saja, nggak mau melayani. Malu saya. Jadi di situ lihat bahwa penderitaan dibiarkan terjadi oleh Tuhan supaya apa? Supaya saya makin menghargai apa artinya berkat. Nah, di dalam Injil Matius, Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi rupanya kalau saya lihat di dalam ajaran Yesus, barang siapa tidak mau berkorban, jadi berkorban dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi memikul salib itu adalah sebuah pengorbanan. Bahkan memikul beban penderitaan sendiri pun itu sebuah pengorbanan. Ya tadi, kalau kesalahan itu saya tanggung karena kesalahan saya, maaf, penderitaan itu saya tanggung karena kesalahan saya, memang enteng. Oke, gampang. Saya sakit karena saya salah makan. Ya. Maka saya tanggung gampang. Tetapi kalau penderitaan itu harus saya tanggung karena kesalahan orang lain, nah itu berat. Itu berat. Tetapi tetap tuntutan Yesus adalah apa? Barang siapa tidak memikul aku, ia tidak layak bagiku. Jadi memikul salib adalah sebuah syarat mutlak supaya kita layak disebut sebagai pengikut Kristus. Jadi sekali lagi, memikul salib adalah syarat mutlak supaya kita disebut sebagai pengikut Kristus. Maka ada sebuah ordo Kartusian, saya ordo salib suci, ordo Kartusian yang didirikan tahun 1084, punya moto. Kalau kami kan motonya In Crucis Salus. Ordo Kartusian ini punya motonya Stat Crux Dum Voltitur Orbis. Artinya salib tetap tegak ketika dunia berputar. Jadi walaupun dunia kacau, manusia paranoid, manusia ketakutan dengan COVID-19, tetap salib adalah pegangan yang paling kokoh dalam spiritualitas hidup sebagai seorang pengikut Yesus. Jadi kalau kita tidak pernah bisa mengkontekskan pengalaman penderitaan dengan dengan spiritualitas salib, maka akhirnya semua penderitaan sekali lagi hanya menjadi sebuah beban. Kalau itu menjadi beban, kita pun akhirnya menanggungnya dengan penuh gerutu, penuh kemarahan, penuh kejengkelan, ngomong terus. Tetapi kalau kita menyadari spiritualitasnya, maka kita melakukan dengan penuh kasih. Jadi orang itu butuh spiritualitas. Supaya apa? Supaya menanggung penderitaan dengan rasa kasih. Karena kasih itu membuat beban menjadi tidak berat. Menanggung dengan ada rasa sukacita. Nah, apa itu spiritualitas? Jadi spiritualitas itu adalah sebuah pengalaman religius.
pengalaman dengan Allah. Pengalaman orang dirasuki oleh Spirit of God. Jadi spiritualitas adalah pengalaman orang dirasuki oleh Spiritnya Tuhan, rohnya Allah. Maka pengalaman religius yang benar, yang otentik, kata Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, perjumpaan manusia dengan Allah yang otentik selalu mengakibatkan sebuah pertobatan. Dan saudaraku yang terkasih, coba tolong lihat di sini, transformasi diri atau pertobatan, di sini yang dituntut transformasi diri ya, bukan transformasi orang lain, bukan. Bahkan bukan transformasi situasi, bukan. Jadi saya mau mengalami, mengikuti Kristus, mengalami pengalaman kealahan, itu menuntut apa? Perubahan sikap diri sendiri. Jadi bukan perubahan situasi keluarga saya makin baik, baru saya akan seperti ini, seperti itu. Bukan. Saya akan mencintai dengan tulus kalau pasangan saya berubah. Itu bukan pertobatan. Itu bukan pertobatan. Jadi saya menjadi baik kalau semua berubah. Saya akan rajin mau menjadi pengikut Yesus. Kalau para pastor ini misalnya kasar ya, maaf ya kasarnya. Kalau para pastor ini semuanya rendah hati. Kalau para pastor ini semuanya tidak ada yang tidak ada yang menyakiti hati umat. Kalau semua para pastor ini hanya pelayanan hidupnya. Tidak ada para pastor pun yang cari kesenangan. Saya baru akan mencintai gereja. Ini bukan transformasi, ini bukan pertobatan. Jadi pertobatan itu saya tetap akan menjadi Katolik setia pada iman saya, walaupun di dalam gereja ada pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, yang memprihatinkan. Jadi saya tetap beriman secara Katolik walaupun diketemukan misalnya ya, karena di Amerika, di mana bahkan di Indonesia pun ada pelecehan rohaniwan kepada anak kecil, child abuse. Jadi ini kan kasus, ini kan oknum. Jadi jangan sampai oknum-oknum ini diidentikan dengan gereja yang sudah jadi buruk. Tidak. Jadi transformasi pertobatan itu diri saya yang dituntut. Bukan orang lain, bukan institusi, bukan situasi. Inilah pertobatan yang terjadi pada Yunus tadi. Dia pergi menjauh akhirnya ke Niniwe. Musa pun sama. Bagaimana akhirnya Musa yang tadinya menolak, tidak mau disuruh untuk mengawal bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah terjanji. Dan akhirnya mau. Si bungsu jelas banget. Sakeus, Saulus. Anda bisa menambahkan kisah-kisah yang ada di sini dalam kitab suci. Tapi saya mau memperlihatkan di situ pertobatan sejati, pengalaman religius sejati terjadi pada saat ada pertobatan. Maka sekarang mari kita memahami spiritualitas penderitaan. Jadi kalau tadi kita berkata hanya spiritualitaslah yang membuat kita bertahan di dalam penderitaan. Nah sekarang bagaimana spiritualitas itu, spiritualitas Kristiani melihat penderitaan? Pertama, penderitaan itu selalu sifatnya pribadi, nggak bisa digantikan. Jadi kalau ada orang yang kadang-kadang juga berkata, Romo, sudah jangan anak saya yang menderita, saya saja. Ini kan kesalahan saya dulu mendidik anak saya. Dulu waktu kecil saya tidak punya waktu untuk anak saya. Jadi sekarang anak saya jadinya seperti itu. Tolong yang menderita bukan anak saya saja yang dibalas oleh Tuhan. Tidak bisa. Jadi penderitaan itu selalu menjadi unik sekali. Artinya unik apa? Setiap pribadi punya penderitaannya masing-masing. Dan tidak bisa kita melecehkan penderitaan orang lain. Kan kalau sharing, saya sering kali juga tersenyum gitu ya. Ada orang yang cerita,
saya itu menderita kayak gini. Lalu orang lain, ibu mah penderitaannya nggak seberapa dibandingkan dengan saya. Ibu saya, kata saya, kenapa harus merasa bahwa penderitaannya lebih besar daripada orang lain gitu. Emang kalau ibu penderitaannya level 5 gitu, yang lain level 1, level 2, nggak bisa. Sekali lagi, penderitaan tidak bisa dibanding-bandingkan. Lu level berapa penderitaannya? Lu level berapa? Nggak bisa. Jadi penderitaan itu sangat pribadi. Maka kalau penderitaan itu sangat pribadi, sangat individual, tidak bisa dibandingkan, maka berat tidaknya penderitaan itu tergantung dari kepasrahan dan ketulusan menerima penderitaan itu. Maka betul, penderitaan itu sangat subjektif. Jadi kita bisa melihat si ibu itu menderita banget ya, kasihan banget. Tapi lalu waktu ditanya, enggak, saya biasa-biasa aja. Saya oke, I am okay. Ini bukan penderitaan kok. Tapi bagi kita, melihatnya itu sebagai penderitaan. Saya beberapa kali sharing di dalam Zoom juga sama. Waktu saya diminta untuk memberikan, kalau Anda sudah mendengar ya enggak apa-apa, saya sharingkan kembali. Waktu saya diminta untuk memberikan sakramen minyak suci kepada seorang ibu yang kena kanker. Ibu itu begitu kurusnya, kanker sudah menyebar kemana-mana. Dan dia sudah merasa bahwa saya butuh minyak suci. Seger sih, masih bisa komunikasi waktu saya datang pun. Bahkan waktu saya datang, si ibu itu berkata, Romo boleh enggak? Saya pengampunan dulu, minta sakramen pengampunan. Oh boleh ibu, gitu. Karena saya bawa juga sakramen Maha Kudus. Jadi saya membawa sakramen Maha Kudus, saya akan berikan juga sakramen minyak suci, viaticum, bekal. Lalu pada saat sakramen rekonsiliasi, setelah selesai saya memberikan absolusi, saya itu langsung ngomong, ibu menderita sekali dengan sakit kanker ini yang sudah menyebar kemana-mana. Dan ibu sudah berobat kemana-mana, payudaranya sudah diambil, dua-duanya, tapi sudah ke paru-paru, jantung, semuanya kena. Ibu, apakah ibu melihat Tuhan tidak adil pada ibu? Lalu ibu itu berkata, enggak Romo, Tuhan sangat baik kepada saya. Walaupun saya sakit kanker, saya masih boleh kerja, Romo. Saya kerja di tempat bos yang sangat baik sekali, yang sangat memahami saya. Bos saya tuh tahu saya sakit, sampai akhirnya dia penuh kasih. Saya tidak pernah diminta berhenti. Bos saya bahkan berkata, kamu kalau mau kerja, kerjalah. Karena kalau kamu di rumah juga, mungkin kamu pusing mikirin sakit kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa kerja, enggak apa-apa, enggak masuk juga. Kamu lakukan di rumah pun enggak apa-apa. Si ibu ini begitu sukacitanya punya bos yang baik. Lihat saudaraku. Gitu ya. Jadi kalau orang hanya diam berhenti di kankernya saja, berhenti di penderitaannya saja, dia tidak pernah bisa melihat secercah-cercah berkat dari orang lain. Ibu ini tidak egois, dia tidak hanya diam, hidupnya terfokus pada penderitaannya. Dia punya penderitaan, tetapi mata hatinya tetap terbuka pada berkat Allah. Dia tetap masih bisa mensyukuri, saya punya bos yang baik, Romo. Bahkan seminggu terakhir, dia mengatakan, saya berhenti. Dan setelah berhenti, dia diberi pesangon. Dia bersyukur sekali. Dan dia akhirnya mengatakan, Romo, kalau Tuhan mau saya sakit seperti ini, biarlah. Ini adalah saat bagi saya untuk apa? Untuk menderita bersama Yesus. Jadi ini orang yang pasrah. Jadi kepasrahan membuat penderitaan itu menjadi apa? Nothing. Ini. Tapi kalau tidak pasrah, penderitaan sekecil apapun menjadi everything. Karena apa? Anda terpusat pada penderitaan itu.
Anda hanya bisa bahagia kalau penderitaan itu dicabut dari hidup Anda. That's everything. Tapi kalau Anda bisa pasrah, pain ini menjadi nothing. Sekali lagi. Inilah sikap yang harus kita tentukan dalam menghadapi penderitaan. Jadi dua sikap yang harus kita tentukan, mari kita berefleksi dari salib. Ada apa itu? Dari salib yang buram ke salib yang bercahaya. Jadi salib yang buram itu adalah identifikasi orang yang disalib di sebelah kiri Yesus. Sedangkan orang yang disalib di sebelah kanan Yesus adalah salib yang bercahaya. Jadi salib buram itu memperlihatkan apa? Penolakan atas penderitaan. Bahkan orang ini pun tidak mau Yesus. Dia melihat Yesus pun sebagai musuh sesama menderita. Udah diam saja. Dan bagi dia penderitaan itu tidak ada makna apapun selain apa? Selain sakit. Maka dia bisa bahagia hanya kalau turun dari salib. Maka di situ dia bisa dibebaskan dari penderitaan ini. Jadi orang yang melihat salib secara buram adalah orang yang merasa bahwa penderitaan itu tadi everything, segala-galanya yang membuat dia tidak bisa bahagia. Titik. Saya hanya bisa bahagia kalau ini dicabut dari hidup saya. Maka yang sebelah kanan Yesus, konon katanya namanya Dismas, penyamun yang sebelah kanan Yesus yang disalib, ia benar-benar mengakui pantas dan layak untuk menerima salib. Jadi perhatikan saudara-saudaraku, kalau penderitaan itu diperbolehkan oleh Allah, biarkanlah. Anda jangan bertanya, apa salah saya? Sekali lagi pertanyaan, waktu Anda menderita apa salah saya, hanya akan sampai pada titik kekecewaan. Karena jawaban seperti apapun tidak akan pernah memuaskan Anda. Jadi di sini, inilah yang disebut sebagai apa tadi? Yang disebut sebagai kepasrahan. Saya pantas menderita. Maka pada saat kita pasrah, pantas menderita, maka orang itu mencoba sadar untuk mencari jalan bertemu dengan Yesus dalam penderitaan. Jadi dia berteriak, Tuhan, bila Engkau masuk, biarkanlah aku bersama Engkau. Pada saat dia bertemu dengan Yesus, dia ingin mendekati Yesus dalam penderitaan. Maka menarik istilahnya salib percaya adalah apa? It's better to light a candle than to curse the darkness. Jadi lebih baik di dalam kegelapan kita menyalakan sebuah lilin daripada kita memaki-maki kegelapan itu. Ini pilihan. Sekali lagi, ini pilihan. Jadi spiritualitas itu selalu menjadi sebuah pilihan dalam hidup kita. Mau berkembang atau you want to stay in your pain. Maka kita harus melihat bahwa pertama, apa sih makna penderitaan? Pertama, ini terakhir mungkin renungan saya, supaya Anda sabar. Pertama, penderitaan itu memimpin seorang pada pertobatan. Jadi kalau kita menderita, kita harus selalu berefleksi, something wrong with me. There is something wrong. Sama kalau saya mulai seperti beberapa hari ini saya sakit sekali punggung saya, kenapa gitu ya. Saya pikir something wrong ini dengan punggung saya. Saya baru sadar, oh waktu makan itu rupanya AC itu selalu nyebrot ke punggung saya. Memang enak waktu itu gitu ya, adem banget. Tapi rupanya itu membuat masuk angin.
Jadi jangan pernah lupa tubuh pun memberikan sinyal pada kita. Jadi kalau ada yang sakit, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Sama, kalau ada sesuatu yang tidak membuat damai, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup saya. Dalam relasi saya. Entah relasi saya dengan diri sendiri, entah relasi saya dengan Tuhan, atau relasi saya dengan orang lain. Yang kedua, penderitaan punya tujuan apa? Sebagai undangan untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan. Jadi kita menderita supaya apa? Supaya kita bisa berempati dengan yang menderita. Kalau kita punya penderitaan, akhirnya kita bisa mengerti penderitaan orang lain. Tapi kalau kita tidak pernah bisa mengerti, kita selalu berkata, kayak gitu aja ngeluh, kayak gitu aja sakit, biasa aja kali. Ini orang yang tidak empatik. Ini orang yang belum pernah menderita. Ini orang yang kasar pada penderitaan orang lain. Tapi kalau orang itu berempati, betapa dia pernah merasakan, maka dia bisa mengerti. Contoh, misalnya ada perempuan, dia baru pacaran pertama kali, lalu diputusin sama pacarnya. Lalu ngobrol lah, ih gue sakit hati banget diputusin sama pacar saya. Lalu temennya ngomong, tenang aja sis, cowok bukan cuma dia, banyak yang lebih ganteng dari dia. Lu baru sekali, gua udah berpuluh-puluh kali diputusin, tahu, tenang aja. Hati-hati. Jadi ini bukan kata-kata empatik gitu ya. Ini kata-kata orang yang sudah kasar, keras. Jadi jangan pernah lupa, bisa terjadi orang tidak empatik itu belum pernah merasakan penderitaan, tapi bisa jadi kedua, orang itu terlalu banyak penderitaan. Dan penderitaannya tidak pernah disembuhkan. Itu yang membuat dia kasar, keras dengan dirinya sendiri. Jadi ini orang-orang semacam ini tidak pernah bisa menjadi karya keselamatan bagi Tuhan. Jadi Allah itu ingin berempati dengan orang-orang menderita. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang sudah pernah menderita. Maka ada sebuah buku yang ditulis oleh Allah, jadi lupa. Tadi kok saya ingat. Anthony de Mello atau salah satu spiritualis terkenal. The Wounded Healer, dia judulnya gitu. Jadi pelayan yang terluka. Nanti silahkan di chat siapa. Henry Nouwen. Aku langsung ingat. Henry Nouwen. Henry Nouwen pernah menulis buku The Wounded Healer. Pelayan yang terluka. Jadi kita itu melayani bukan karena I am the strong man, I am the powerful man. No. Saya adalah fragile. Saya adalah orang yang pernah jatuh. Mudah pecah. Saya bukan orang yang kokoh, kuat. Enggak. Saya pernah jatuh, bangun mengikuti Yesus. Ini orang yang bisa dipakai untuk karya keselamatan Tuhan. Yang mengakui kerapuhan hidupnya. Ketiga, pengalaman penderitaan adalah undangan Allah untuk merasakan kerahiman Tuhan. Di saat kita menderita, apakah kita bisa mengumpat saja, menyalahkan Tuhan, ngedumel terus, atau kita mendengarkan Allah, marilah kepadaku, semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berani kita datang, membawa beban, supaya dapat kelegaan dari Tuhan. Jadi jangan pernah lupa penderitaan itu supaya apa? Supaya kita makin tergantung pada kerahiman Allah. Tapi bukan otomatis, saudaraku. Jadi bukan otomatis, wah, kata penginjil juga datang kepada Yesus, pasti Yesus akan memberikan kelegaan. Lalu ada orang yang ngomong, kok saya nggak pernah lega-lega ya, Pastor ya? Kok saya tetap jengkel lah? Saya kok tetap tidak bersuka cita ya? Ini slide terakhir. Misericordia Vultus. Ini muncul pada saat tahun kerahiman dari Paus Fransiskus. Berkata apa?
Membuang kemarahan, kemurkaan, kekerasan, dan balas dendam adalah syarat mutlak untuk hidup dengan sukacita. Untuk hidup lega. Jadi kalau kita datang sambil tangan kita masih terkepal, ya nggak akan pernah ada kelegaan. Kita datang pada Tuhan masih tetap dengan melipat tangan seperti ini dengan angkuh, tidak akan dapat kelegaan. Bapak Paulus mengingatkan, buang dulu kemarahan, buang dulu kemurkaan, buang dulu kekerasan dan balas dendam dalam hati. Baru kau akan mendapat sukacita dari Tuhan. Jadi kita hanya bisa membuang kemarahan pada saat kita berani meneteskan air mata di dalam setiap penderitaan. Jadi kalau jawaban dari tema Anda ketika salib terasa berat, apa yang harus saya lakukan, Pastor? Teteskan air mata untuk setiap salib yang Anda alami. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Selesai. Oke, terima kasih banyak Romo sharingnya. Oke, teman-teman, ini aku lihat kolom chat masih lumayan kosong. Jadi kalau seandainya masih ada yang mau bertanya, silahkan ditulis di kolom chat. Nanti akan aku bacain untuk Romo Eko. Romo, ini ada pertanyaan masuk dari Devi Pawoko. Romo, bagaimana membedakan kehendak Tuhan dengan akar pahit? Misal nih, kami kan berusaha untuk punya anak, cuma udah 7 tahun lebih belum hamil juga. Thanks, Romo. Kalau orang muda yang mimpin tidak ada kesempatan untuk minum dulu ya. Oh iya, nggak apa-apa, Romo. Silakan, Romo. Harus ada belas kasih. Baik, tadi membedakan antara kehendak Tuhan dengan kehendak apa tadi? Akar pahit, Romo. Akar pahit. Akar pahit mungkin maksudnya kepahitan. Ya, apa hubungannya? Apa hubungannya? Devi Pawoko apa bisa mungkin mau unmute, jadi bertanya bisa lebih jelas ke Romo. Oke. Malam Romo, tadi Ya, kan malam. waktu slide yang keberapa itu Romo kan bilang kalau Tuhan itu kan selalu memberikan kita berkat gitu. Nah, salah satu penghambat berkat itu kan karena ada dosa, ada akar pahit gitu Romo. Jadi maksudnya ya saya sih selalu mencoba istilahnya berdiscernment gitu sih Romo. Maksudnya ya berusaha, tapi maksudnya ya nggak mengeluh atau gimana. Tapi maksudnya saya kan juga mau menggali lebih dalam kalau memang ternyata saya punya dosa yang begitu besar atau akar kepahitan yang seharusnya saya sadari dan saya buang gitu loh Romo biar bisa hamil gitu Romo. Nah itu Mbak Juni, terima kasih. Bagus. Terima kasih Romo. Ya, thank you. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya tidak punya keturunan, ini adalah akibat dosa saya. Ini akibat kesalahan saya. No, tidak. Sama sekali tidak. Itulah hidup dengan Tuhan. Jadi jangan pernah lupa, mungkin Mbak Juni ingat waktu kursus persiapan perkawinan, tujuan perkawinan adalah pertama kesejahteraan suami istri. Baru yang kedua kelahiran anak, dan yang ketiga adalah pendidikan anak. Memang tiga-tiganya saling terjalin. Betul gitu. Namun yang harus kita tetap ada dalam hati kita adalah apa? Anak itu hadiah. Anak itu hadiah. Jadi kalau hadiah itu ya terserah. Tidak tergantung, terserah. Allah itu memberikan kebahagiaan tadi lewat begitu banyak percikan-percikan berkat.
Maka kalau Mbak Yuni hanya berpikir bahwa Allah hanya mencintai saya dengan memberikan momongan anak bagi saya, maka Mbak Yuni mohon maaf ya, selama-lamanya Mbak Yuni akan selalu berat. Ini akan menjadi akar kepahitannya. Karena apa? Karena saya memberi syarat, Tuhan, kau mencintai saya, kalau ini loh, kalau mengikuti jalurnya saya ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Mari kita masuk ke dalam hidup doa. Hidup doa di dalam apa? Di dalam spiritualitasnya Bunda Maria adalah doa seorang hamba. Doa seorang hamba adalah doa yang berkata, terjadilah seturut kehendak-Mu. Jadi walaupun Tuhan tidak mengabulkan apa yang saya minta, bukan berarti Tuhan mengutuk saya, bukan berarti Tuhan menyalahkan saya. Jadi Mbak Yuni, mohon maaf, saya tidak setuju dengan Mbak Yuni kalau saya tidak punya anak, lalu saya harus lari ke akar-akar kepahitan saya apa, kesalahan saya apa, dosa saya apa. Tidak bisa itu dihubungkan seperti itu, Mbak. Jadi Allah berhak memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kehendak Allah. Tapi sekali lagi, bukan berarti Mbak Yuni tidak ada dalam hati Tuhan. Tidak. Allah punya berkat yang besar melalui untuk Mbak Yuni dan suami, tapi dengan cara lain, dengan hal lain. Jadi kalau hanya itu sebagai lobang berkatnya, maka Mbak Yuni akan selalu melihat itu tadi, kesalahan saya apa, kurangnya saya apa. Semoga menjawab Mbak Yuni. Terima kasih. Terima kasih Romo. Sama-sama ya. Memang sebetulnya baiknya memang ini dibahasnya dalam tema pasutri ya. Ada tentang pasutri bahwa dalam perkawinan cinta yang paling utama bagi suami adalah istri. Cinta pertama dan utama bagi istri adalah suami. Anak tidak pernah boleh merusak cinta pasangan ini. Jadi itu yang dibahas di dalam hubungan suami istri, salah satu temanya. Thank you. Oke, thank you Romo. Semoga tadi pertanyaannya dari Cidevi, semoga terjawab ya. Nah, Romo ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya lumayan panjang. Aku bacain nih Romo. Malam Romo Eko, bulan April lalu saya mempraktekkan meditasi luka doa batin yang diajarkan seorang Romo. Saya ingin memeluk Yesus dan saya merasakannya. Mungkin saya lengah, tiba-tiba dari patung Bunda Maria, sebelah saya keluar roh jahat laki-laki gemuk, terus masuk ke tubuh saya yang sedang posisi bersila. Saya langsung berdoa. Selama sebulan ini saya ketakutan sama roh jahat dan diganggu terus. Saya jadi penakut sekarang, terus sakit panic attack, saya langsung kambuh. Kalau kambuh, roh saya seperti ditarik, terus saya tarik roh saya lagi karena takut mati. Setelah itu saya seperti habis kerja keras dan berasa linglung. Saya selalu berdoa, membaca kitab, ikut Zoom lingkungan, dan Zoom rohani lainnya, serta saya sudah melakukan pertobatan atas dosa-dosa saya. Menurut Romo Eko, apa yang harus saya lakukan lagi supaya menjadi berani? Karena saya takut akan Allah daripada roh jahat. Thanks ya Romo Eko. Sorry kepanjangan Romo. Ya, Anda harus bicara dengan pastor, pembimbing rohani. Jadi kalau seperti ini tidak bisa diskresius sendirian. Jadi orang mau berkembang itu harus ada pembimbing rohani yang punya kebijaksanaan, punya pengalaman rohani untuk membedakan apakah ini sungguh roh jahat atau halusinasi. Dan itu hanya pembimbing rohani Anda yang bisa mendampingi. Anda sendiri tidak kan, kalau Anda sendiri langsung berasumsi, berpendapat ini roh jahat, bentuknya seperti ini gitu ya.
bentuknya seperti ini, masuk ke tubuh saya, lalu menguasai tubuh saya. Akhirnya seperti saya possessed gitu ya, dimiliki oleh roh jahat itu. Padahal saya tidak mau. Sekali lagi, itu Anda berpikir sendiri, nggak bisa. Dalam hidup rohani, seseorang harus rendah hati. Jadi seluruh para santo-santa itu pintu gerbang untuk sampai ke kudusan, kesucian adalah kerendahan hati. Jadi tidak boleh Anda langsung berkata, saya possessed, saya dimiliki oleh roh jahat. Nggak. Bicara dulu dengan imam. Bicara dulu dengan imam. Apa yang terjadi, bagaimana. Nanti imam yang punya pengalaman rohani memadai, dia akan mendampingi Anda untuk step-stepnya seperti apa. Jadi walaupun Anda memang sudah baik membaca kitab suci, sudah pengakuan dosa, sudah ikut Zoom terus, misa oke, hanya kan pola pikirnya yang belum dibereskan gitu ya. Jadi selama Anda mengikuti baca kitab suci, Anda mengikuti sakramen-sakramen, tapi kalau pola pikir Anda berpikir bahwa kuasa jahat itu menguasai saya terus, maka apapun yang Anda lakukan tetap tidak akan membuahkan damai dan sukacita pada diri Anda. Jadi saya sarankan Anda silakan bicaralah dengan seorang imam yang bijaksana. Jadi jangan, tentu yang bijaksana itu artinya senior, yang punya hidup rohani mendalam. Biasanya kalau pastor-pastor muda belum bijaksana, mereka pintar tapi belum bijaksana. Jadi pastor-pastor yang senior, saya pun sering ketemu dengan pastor-pastor senior yang sungguh bijaksana, mengerti, gitu. Karena anugerah hidup kesetiaan dalam imamat mereka. Gitu. Semoga menjawab. Terima kasih. Thank you Romo Eko. Semoga tadi pertanyaannya terjawab ya, Vivi. Oke, ini sekarang ada pertanyaan lagi. Tapi ini pertanyaan sebut saja mawar ya. Kenapa di saat kita berempati dengan membantu orang yang membutuhkan, secara umum orang tersebut membalas dengan tidak baik? Itu bagaimana tuh Romo? Jangan pernah punya pikiran kalau saya berbuat baik, entah itu pelayanan atau apapun, berpikiran bahwa orang yang saya layani akan mengucapkan terima kasih, mengharapkan dalam tanda petik, maaf ya, pamrih gitulah, berpamrih kayak gitu. No. Jadi di dalam spiritualitas pelayanan ada salah satu spiritualitas yang dikenal di dalam ordo kami adalah spiritualitas kenosis, mengosongkan diri. Jadi dalam pelayanan itu kita harus mengosongkan dari semua keinginan dan harapan kita. Jadi selama pelayanan tidak punya spiritualitas kenosis, pengosongan diri, menghampakan diri, itu yang dikatakan oleh Paulus itu dalam surat kepada jemaat di Filipi, bagaimana dia walaupun seorang anak Allah, dia telah mengosongkan diri, telah menjadi manusia, pengosongan diri. Jadi saya pun sama. Selama saya melayani, saya tidak punya harapan-harapan yang tersembunyi. Keinginan-keinginan yang tersembunyi. Saya inginnya tuh kalau sudah ngasih kepada dia tuh kayak gini, kayak gitu. Nah, selama saya tidak mampu melayani dengan dalam pengosongan diri, di situ tidak ada pelayanan ketulusan. Di situ pelayanan masih pencarian diri. Bukan, jadi kalau ini adalah pelayanan pencarian diri. Mencari arti diri dari pelayanan. Semoga orang itu senang, semoga orang itu mengucapkan terima kasih. Ini masih pelayanan pencarian diri. Bukan pelayanan demi kemuliaan Tuhan. Jadi spiritualitas pelayanan Anda yang harus diperbaiki, harus diolah lagi, dinaikkan tingkatnya. Jadi bukan pencarian diri, tetapi pelayanan adalah demi kemuliaan Tuhan. Yang penting saya membuat dia mengalami perjumpaan dengan Allah, mengalami kebaikan Kristus. Saya diingat atau tidak diingat, itu tidak penting. Nah itu pengosongan diri. Semoga menjawab. Terima kasih.
Romo, saya dari Paroki Santa Helena. Saya mau tanya, katanya Tuhan selalu memberi yang terbaik. Tapi kok ada penderitaan ya? Kok ada kesusahan ya? Apa ada maksud lain? Terima kasih, Romo. Ya, jadi ini umatnya saya rupanya ya, Santa Helena. Jadi walaupun gini, baik, jangan pernah lupa konsep baik. Seringkali konsep baiknya itu konsep baik yang sangat egois. Jadi saya ngomong baik itu kalau menyenangkan saya, kalau sesuai dengan keinginan saya, baru saya sebut baik. Oh itu baik. Karena apa? Sesuai dengan harapan saya, sesuai dengan permohonan saya, sesuai dengan gambaran saya, sesuai dengan permintaan saya. Maka saya sebut itu baik. Jadi Allah yang baik itu adalah jangan Allah yang menurut Anda pikirkan. Nah, pikiran kita ini pikirannya kecil. Nggak bisa mengerti Tuhan. Selama Anda bisa menangkap Allah kayak gini, rupanya Allah lebih besar daripada Anda yang Anda kira. Gitu. Jadi kalau Anda berpikir baiknya Allah itu baik, jadi kalau baik itu Allah harus ngasih ini, itu. Ini maaf ya. Seperti anak kecil. Mama baik. Kalau mama bolehin saya main-main terus, nggak perlu belajar. Mama baik kalau mama ngasih apa yang aku mau. Mama baik kalau nggak membuat aku harus sekolah, nggak harus ini. Jadi konsep baik sekali lagi kekanak-kanakan. Jadi kalau konsep baik masih kekanak-kanakan, kita tidak akan pernah menjadi menjadi benar melihat Tuhan. Jadi kita harus punya iman yang dewasa. Bahwa pil yang harus ditelan pun harus pahit. Tetapi pil itu menyembuhkan saya. Jadi jalan Allah mungkin awalnya kita lihat pahit. Mungkin awalnya menyakitkan, mungkin tidak menyenangkan, tetapi sekali lagi mengembangkan. Jadi saya berulang-ulang pernah bicara dalam berbagai pertemuan, saya selalu mengatakan Allah yang kita punya bukanlah Allah yang senang menyenangkan kita. Allah yang kita punya adalah Allah yang senang mengembangkan kita, mendewasakan kita. Jadi kita menjadi berkembang iman kita, dewasa iman kita, kepercayaan kita, harapan kita, kasih kita melalui penderitaan, pengorbanan yang kita lakukan dalam kehidupan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sekali lagi seperti tadi, Allah tidak pernah bisa memberikan berkat melalui hal yang tidak baik menurut saya. Contoh-contoh, paling gampang, saya juga sering cerita. Saya bodoh. Kalau orang mengatakan, saya bukan IPA. Kan dari dulu kan kalau orang IPA itu kan bangga, IPA. Zaman saya nggak ada IPA, A1. Gitu. Saya A1. Apa namanya? Pascal. Pascal. Pasir kali Aspal, orang-orang genial, orang-orang berpikir semua kan ilmunya ilmu eksakta semua, hitungan, matematika, rumusan, fisika, kimia, EMC dan seterusnya. Sedangkan orang sosial kan, happy semuanya mengerti sosial gitu. Saya orang sosial. Gitu. Lalu kalau dipikir bahwa orang yang terberkati adalah orang-orang fisika yang hebat, IQ-nya yang baik-baik seperti itu, waduh. Lalu bagaimana nasib saya ini yang rankingnya bodoh, blow on. Jadi Allah itu rupanya memberikan kebodohan dalam diri saya untuk menjadi berkat saya bagi orang lain. Kenapa berkatnya? Jujur, saya tuh kalau beberapa kali bahkan oma-oma juga ngomong, Romo, kalau Romo itu menjelaskan mudah ya kita mengerti. Iya, Oma, saya kan bodoh. Jadi kalau saya baca sesuatu, saya harus ngerti dulu. Masa saya yang bodoh aja nggak ngerti, saya yang bodoh aja bisa ngerti, masa Oma yang lebih pinter nggak ngerti-ngerti? Jadi kalau saya yang bodoh bisa ngerti, Oma nggak ngerti, berarti Oma lebih bodoh daripada saya.
Terus Oma itu langsung berkata, enggak, saya lebih pintar dari Romo. Jadi harus ngerti dong, kata saya gitu. Jadi disitulah letaknya bahwa ada blessing in disguise tadi, gitu ya. Nggak ada saya pun kalau di apa namanya, Romo, kalau Romo boleh hidup lagi, Romo mau jadi anak IPA atau IPS? IPS. Romo mau jadi anak ranking 1 atau 30? 30. Saya tidak pernah menangisi keberadaan saya. I'm happy. Romo mau jadi orang putih atau hitam? Hitam. Ingnijen apa Cungkojen? Ingnijen. Jawajen. Saya memang orang Jawajen, memang orang Jawa gitu ya. Jadi saya sangat melihat ini sebagai berkat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan lagi Romo. Sampai jam berapa ya? Ini sampai jam berapa, Ci Shirley? 9. Jam 9. Oke, Romo, kira-kira 1-2 pertanyaan lagi. Bagus. Gitu dong. Oke, Romo, siap. Aku saring dulu ya, Romo ya, bentar. Oke. Romo, kenapa orang kadang tidak bisa mengalihkan pandangan kepada salib Tuhan dan terus berpusat kepada penderitaannya? Saudara-saudaraku, penderitaan itu tidak semudah membalikkan tangan. Jadi memang penderitaan itu harus diolah. Maka itu sebabnya kan ada retret luka batin. Ada retret pengolahan hidup. Jadi pengolahan hidup itu mengolah bukan hanya pengalaman sakit, pengalaman masa lalu yang menyenangkan pun harus diolah. Supaya apa? Tidak lekat gitu ya. Jadi kan orang-orang tuh seringkali lekat gitu. Saya datang ke sini ke Helena, di sini juga sedang ada umat-umat Helena. Lalu umat-umat itu selalu ceritanya, Romo yang dulu ya Romo, baik banget Romo dulu, yang dulu itu baik banget. Itu kan berarti kan, kalau boleh disimpulkan, Romo yang sekarang nyebelin. Berarti siapa? Gue, gitu ya. Saya tidak sharing penderitaan, tidak gitu. Ini kelekatan. Jadi kalau orang melekat pada pengalaman indah masa lalu, bahkan juga kelekatan pada pengalaman pahit masa lalu, maka orang tidak akan pernah melihat berkat ke depannya. Saudaraku, ingat, berkat Allah itu bukan dulu, bukan kemarin. The blessing is about today and tomorrow. Jadi berkat itu adalah masalah hari ini dan esok. Jadi disitulah kenapa pada saat kita menderita, kita tidak gampang melihat pada salib. Kita selalu menggelayut hati kita. Tidak pasrah. Tidak mempasrahkan diri. Ya sudahlah gitu ya. Jadi pada saat kita tidak pasrah, maka tidak rela, maka apa yang terjadi? Penderitaan itu tetap menjadi beban. Karena kita melakukan tanpa cinta. Gitu. Saya mungkin pernah cerita, Anda ingat kisah seorang teman saya. Saya dekat dengan dia dalam doa gitu ya. Kita jarang bertemu. Kita baru bertemu beberapa hari waktu itu karena saya memberikan persekutuan doa. Lalu orang ini punya rencana di 2020 ini menikah. Dan akhirnya dia batalkan karena keluarganya kena COVID. Seluruh biaya yang dia kumpulkan, dia tabungkan, dia pakai untuk membiayai saudara-saudaranya yang kena COVID. Tidak semuanya terselamatkan, ada beberapa yang meninggal. Lalu waktu saya tanya, kamu berat? Enggak, Romo. Ini kan saudara saya. Saya rela, saya pasrah, saya rela. Jadi pada saat dia melakukan demi kasih, maka mengalir begitu saja. Tapi kalau dia mengatakan, asem ini saya udah rencana bahwa saya mau kawin, saya udah ngumpulin,
Habis hilang semuanya untuk saudara-saudara untuk membiayai. Padahal saya udah ngomong mereka itu supaya nabung. Nanti kalau ada sakit, kamu bisa pakai uang nabungnya. Nah, ini belum ada kepasrahan. Maka semua dilakukan dengan kejengkelan. Jadi di situ pentingnya sebuah spiritualitas. Sebuah spiritualitas. Yaitu apa? Pertobatan. Pertobatan itu apa? Mengubah diri kita, bukan mengubah orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Ini mohon maaf Bapak Ibu teman-teman karena waktu terbatas. Ini pertanyaan terakhir, oke Romo? Ya. Oke. Pertanyaan terakhir, Romo Eko, pikiran kita sebagai manusia yang terbatas ini, bagaimana bisa mengetahui kehendak Allah yang kadang di luar dari pikiran? Apakah ini bisa dipelajari atau sejalannya dengan waktu kita untuk mengetahuinya? Silakan Romo. Ya, jadi jangan pernah punya bayangan bahwa kita bisa mengenal kehendak Allah secara tuntas, secara penuh. Nah, dalam kehidupan selalu ada misteri demi misteri. Jadi kita harus terbuka pada misteri. Pada saat Anda berani terbuka pada misteri, you will see the miracle. The miracle. Keajaiban-keajaiban Tuhan. Tapi kalau kita sudah I just like a God gitu, saya sudah tahu, Anda tidak butuh lagi keajaiban gitu kan. Jadi keajaiban itu hanya terjadi pada saat semuanya misteri. Belum saya tahu, belum saya kuasai, tidak saya mengerti. Jadi tidak mungkin kita bisa mengerti Allah. Kita ini hanya ciptaan. Dan tidak pernah ciptaan itu mengatasi penciptanya. Dan kita diciptakan demi sang pencipta. Tolong itu perhatikan. Kita diciptakan oleh Allah demi Allah. Bukan Allah ada demi kita. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jadi kalau Allah ada demi kita, itu berarti Allah ada untuk keperluan saya, kebutuhan saya. Itu berarti apa? Allah ada untuk saya. Enggak. Saya ada untuk Tuhan. Itu berarti apa? Saya diciptakan oleh Allah untuk maksud Tuhan, untuk kehendak Allah. Maka kalau tadi ditanya, apa kehendak Allah dalam hidup kita? Allah itu menanamkan kehendak pada apa? Pada diri kita. Pada keinginan kita, pada harapan kita, pada mimpi kita, pada keyakinan kita. Saya teringat waktu ditanya, bagaimana pastor yakin dengan panggilan pastor sebagai pastor? Saya yakin 100% dipanggil sebagai imam, nanti setelah saya mati dan dikubur sebagai pastor. Itu yakin 100%. Tapi selama ini saya menjalani panggilan saya. Saya sejak kecil punya mimpi untuk apa? Melayani orang. Saya sejak kecil punya mimpi dekat dengan gereja. Hidup di dalam gereja. Saya punya kebahagiaan, kenyamanan pada saat saya berdoa. Saya punya keinginan untuk memperkenalkan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah itu ditanamkan oleh Allah sebagai sebuah panggilan. Anda pun sama, bagaimana Allah memanggil Anda untuk hidup bersama. Pasti Anda pun ditanamin, saya sayang pada dia. Saya ingin dekat dengan dia. Saya ingin menjadi bagian hidup dia. Nah ini panggilan, ini kehendak Allah. Sehingga Yesus adalah benar sekali waktu dikatakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kehendak Allah perkawinan itu.
Allah yang sudah menyatukan melalui apa? Keinginan batin mereka, cinta mereka, mimpi mereka, harapan mereka satu sama lain. Mereka yakin menjadi satu, sungguh disatukan oleh Allah setelah apa? Pada saat mereka meninggal dalam kesetiaan perkawinan mereka. Jadi bagaimana kalau kita mau melihat kehendak Allah? Kehendak Allah tertanam dalam hidup kita. Dan kita harus mengolahnya tentu dengan doa. Doa membuat kita membuka tangan. Membuka tangan itu berarti apa? Tuhan, tunjukkan apa yang menjadi keinginanmu. Dan Tuhan tidak akan pernah berkata, kok saya ingin ini, itu, ini, itu. Dan. Allah akan memberikan sinyal-sinyal itu melalui peristiwa-peristiwa. Itulah sebabnya kenapa manusia itu harus punya kepekaan menangkap Tuhan, menangkap kehadiran Allah. Dan orang itu peka menangkap kehadiran Allah kalau orang itu tidak asing dengan Tuhan. Kalau orang itu intim dengan Allah. Kalau orang itu dekat dengan Allah. Maka kalau orang asing dengan Allah, orang tidak akan bisa mengerti kehendak Allah apa. Tapi kalau orang itu semakin intim, semakin dekat, dia makin mengerti kehendak Allah. Contohnya aja, saya dengan ibu saya intim banget, deket banget gitu. Saya baru pegang-pegang perut begini aja udah, ibu saya langsung ngomong, kamu lapar ya, kamu mau makan ya. Ibu saya langsung buat nasi goreng, percis nasi gorengnya yang saya mau. Karena apa? Intim, dekat. Udah saya nggak perlu ngomong pun, ibu saya udah ngerti apa yang dia mau. Nah itu lihat, karena apa? Intimitas. Jadi saya pun bisa tahu kehendak Allah pada saat apa? Saya intim dengan Allah, dekat dengan Allah. Itu syarat mutlak, tidak bisa digantikan oleh apapun. Terima kasih saudara-saudaraku, saya boleh berbagi di Kombas ini. Tuhan memberkati. Thank you saya diundang. Makasih. Terima kasih Romo atas waktunya. Semoga Romo dan juga tim semuanya bisa selalu diberkati pelayanannya. Romo, amin. Romo, sebelum kita ada foto bersama dan juga pengumuman, boleh minta Romo doa penutup dan juga berkat, Romo? Boleh. Baik, silakan. Dengan senang hati. Bapak Ibu, sebagai doa penutup, saya ingin mengajak Anda merenung tentang penderitaan, tapi dengan lagu yang sungguh menarik. Allah, kami bersyukur kepadamu bahwa setiap kehidupan yang kami jalani, seringkali kami tidak mengerti. Seringkali hati kami terhimpit, terjepit oleh penderitaan demi penderitaan. Sampai akhirnya kami sulit untuk
merasakan apakah Engkau masih ada. Apakah Engkau masih peduli untuk hidup kami. Tuhan, Kau ajarkan kami menjadi hamba-Mu. Hamba yang setia bukan menuntut. Hamba yang setia bukan bertanya. Hamba yang setia mendengarkan dan melaksanakan firman. Tuhan, kami ingin seperti Bunda Maria, menyimpan semua perkara dalam hati kami. Itulah doa yang mengubah segala sesuatu. Doa yang mengubah saat kecewa menjadi saat sukacita. Doa yang mengubah air mata menjadi tawaria. Karena kami percaya Engkau Allah yang hadir, peduli pada hidup kami. Kini Bapa, pancarkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu. Lindungi mereka dari segala yang jahat, dari segala godaan, dari segala penyakit. Urapi hati mereka, sehingga mereka selalu tertambat padamu. Berkat-Mu membuat hidup mereka penuh sukacita dan dilimpahi kasih oleh rahmat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo dan juga teman-teman.